Semua sistem dirancang oleh ibunya. Boy kemungkinan besar akan melihat melalui tipu muslihat dan membuat koneksi. Kinan takut Boy akan menyakiti ibunya setelah dia mengetahui identitasnya. Vano memegang tangannya dan berkata, "Aku yakin dia telah membuat rencana cadangan karena dia memiliki pemikiran sebelumnya untuk meninggalkan kelemahan fatal dalam sistem untuk kamu temukan." Kinan mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Bagaimanapun, aku harus pergi ke sana dan bertemu dengannya secara pribadi." Vano menambahkan, "Aku akan mengikutimu. Tapi tubuhmu, tidak apa-apa," kata Vano sambil tersenyum. "Aku memiliki hati yang paling kuat dari semua orang di dunia. Aku pikir tidak ada yang lebih memenuhi syarat dariku untuk melakukan perjalanan ini denganmu. Selanjutnya, aku telah melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Tubuhku baik-baik saja. Tapi bahayanya masih ada," kata Kinan dengan sungguh-sungguh. "Mereka akan pergi ke bulan, tidak ada cara untuk mengetahui bahaya apa yang menunggu mereka. Dia punya alasan pribadi untuk pergi tetapi dia tidak ingin dia mengikutinya." Vano menarik kembali senyumnya dan menatapnya dengan saksama. "Dengan kata lain, kamu hanya ingin aku berbagi saat-saat indah tetapi bukan saat-saat buruk? Kamu memiliki tanggung jawabmu, dan aku memiliki tanggung jawabku. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalahku." Mata Vano berubah lebih dalam dan suaranya menjadi geraman yang dalam. "Apakah ini berarti kamu tidak benar-benar mencintaiku?" Kinan mengerutkan kening. "Kenapa kamu berpikir begitu? Karena jika kamu melakukannya, kamu tidak akan memiliki banyak perbedaan antara kamu dan aku. Jika ini adalah tanggung jawabku, maukah kamu mengikuti untuk membantuku?" Kinan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika sepatu itu berada di kaki yang lain, dia akan mengikutinya juga. Vano menariknya untuk dipeluk dan berkata dengan lembut, "Oleh karena itu, jangan hentikan aku untuk pergi bersamamu. Kamu tidak tahu betapa aku membenci diriku sendiri ketika aku berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa selain mendukungmu dari pinggir lapangan. Jika kamu mengambil kesenangan terakhirku menjadi sisimu, bukankah itu terlalu kejam? Tapi aku akan pergi ke surga, bukan di suatu tempat di bumi." Vano tertawa. "Itu sempurna, bukan? Aku akan mengikutimu ke surga dan neraka." Kinan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia memeluknya kembali dan mengangguk. "Baiklah kalau begitu, kita akan pergi bersama. Aku akan menyerahkan hidupku di tanganmu." Vano terkejut dan dia memeluknya lebih keras. Ini adalah pertama kalinya Kinan menyuarakan ketergantungannya padanya. Itu memberinya banyak kejutan dan kegembiraan. Vano tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium puncak kepalanya. Dia berjanji, "Jangan khawatir, aku bersumpah akan melindungimu dengan hidupku. Satu-satunya tujuan hidupku adalah menjadi penjagamu." Kinan sangat tersentuh. Secara internal, dia bersumpah untuk melakukan hal yang sama dengannya. Selama dia masih hidup, dia tidak akan meninggalkan sisinya. Di masa lalu, mereka telah melewatkan banyak hal, tetapi itu hanya membuat mereka semakin menikmati masa depan mereka bersama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka akan tetap bersama dan tidak akan pernah terpisah. Setelah Kinan dan Vano memutuskan untuk bergabung dengan militer untuk pergi ke bulan, mereka bergabung dengan kamp pelatihan mereka. Mereka harus menjalani banyak pelatihan berat sebelum diizinkan pergi ke luar angkasa. Pelatihan itu sulit, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Kinan dan Vano. Sam Richard dan Leo juga mengikuti pelatihan. Mereka juga ingin pergi ke luar angkasa. Mereka tidak bisa melewatkan petualangan besar seperti itu. Bahkan Nando ingin ikut, tapi langsung dibantah oleh Vano. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di bulan. Mereka tidak bisa mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga Dirgantara dalam petualangan yang satu ini. Demi keluarganya, Nando harus mengalah.
Dia sangat kesal karena dia harus bertanggung jawab untuk misi semacam ini dan bukan Vano. Namun, orang dengan suara terbesar saat itu adalah Kinan. Jika Kinan pergi ke bulan, tidak mungkin Vano tidak mengikuti. Oleh karena itu, Nando tidak punya pilihan selain menyerah pada nasibnya. Tak hanya dia, banyak orang yang dengan sukarela mengikuti mereka dalam petualangan ke bulan ini. Mereka tidak bisa membayangkan pangkalan yang dibangun Boy William di sana. Karena itu, mereka ingin melihat tempat itu sendiri. Kesempatan semacam ini datang sekali seumur hidup, bahkan jika mereka mati di atas sana, itu akan sangat berharga. Namun, tidak ada satupun relawan yang diberi kesempatan itu. Yang pergi adalah tentara, dokter, dan ilmuwan yang telah melalui pemeriksaan ketat. Karena Kinan, Sam Richard dan Leo diizinkan untuk ikut. Saat Kinan dan yang lainnya menjalani pelatihan, tatanan dunia perlahan pulih. Namun, tatanan dunia bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Pandangan dunia berubah setelah peristiwa ini. Orang-orang belajar untuk lebih menghargai kehidupan dan alam. Hubungan antar negara menjadi lebih baik. Dunia ilmiah dirangsang untuk meningkatkan penelitian dan kemajuan mereka. Meski ekonomi dunia sempat terpukul, tak butuh waktu lama untuk pulih. Namun, hanya ada satu hal yang ingin dilakukan semua negara saat itu, yaitu menghancurkan Boy William. Saat kelompok Kinan bersiap untuk lepas landas ke luar angkasa, pusat kontrol galaksi tiba-tiba menerima sinyal dari bulan. Ini adalah pertama kalinya Galaxy Control Center menerima sinyal dari bulan setelah penghancuran satelit setengah bulan lalu. Awalnya, semua orang gugup karena mengira sinyal itu datang dari Boy William. Namun, pria yang muncul di layar adalah seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Apakah kamu Nona Kinan Aditama?" Seorang pria berbaju militer biru bertanya dengan ekspresi serius. Kinan mengangguk. "Iya, itu aku, Nona Kinan. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Rizky Arganta. Saya perwira militer Boy William, atau saya harus mengatakan, Boy William sekarang di bawah kendali kita dan dia tidak akan dapat menyakiti bumi lagi," Rizky mengumumkan tiba-tiba. Berita itu cukup mengejutkan. "Apa kalian telah menjatuhkan Boy William?" Kinan meminta untuk mengkonfirmasi. Semua orang terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Rizky mengangguk. "Ya, dia sekarang dalam kendali kami. Kami mengindahkan saran Anda, kami memberontak melawannya untuk mencapai kebebasan. Namun, sebagai akibatnya, tidak ada dari kami yang dapat meninggalkan pangkalan dan pangkalan akan segera meledak. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain menghubungi Anda untuk meminta Anda datang membantu kami. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat membantu kami sekarang." Kinan terkejut. Rizky ini langsung dalam pidatonya. Fakta bahwa dia menyampaikan berita yang begitu mengejutkan dengan cara yang lugas memberikan kesan keliru. Namun, Kinan tidak berpikir dia berbohong. "Tuan Rizky, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi secara rinci? Mengapa tidak ada di antara Anda yang bisa keluar dari markas jika Anda memiliki Boy William di bawah kendali Anda?" Rizky menjawab langsung, "Pangkalannya dipasang dengan sistem pertahanan internal dan hanya Boy William yang tahu kata sandinya. Kita perlu izinnya untuk pergi dan masuk ke pangkalan atau tidak ada yang diizinkan pergi. Sebelum kita berhasil menahannya, Boy William mengaktifkan sistem pertahanan pangkalan. Jika kita tidak segera memasukkan kata sandi, pangkalan akan meledak. Kita terjebak di dalam karena Boy William telah kehilangan akal. Kita tidak bisa mendapatkan kata sandi darinya. Namun, saya yakin dia tidak akan mau memberi kita kata sandi meskipun dia masih waras."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.